Desa Bangga merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Terbentuknya Desa Bangga tak jauh dari sejarah. Pada masa prasejarah, menurut orang tua dari zaman ke zaman bahwa Desa Bangga dahulu kala adalah salah satu wilayah ngata atau kampung tertua dalam bentuk kerajaan di lembah Kaili ini. Dengan batas-batas wilayah kekuasaan dari Torompupu, Pegunungan Tutufongi yang berbatasan dengan wilayah Kulawi menjurus ke utara Pegunungan sebelah barat Lembah Palu, sampai dengan Pegunungan Loli Tasiburi, batas dengan Pujananti. Tak ada sesuatu petunjuk berupa tulisan atau catatan, atau prasasti yang ditemukan tentang asal-usul kampung Desa Bangga. Yang ada hanyalah tuturan-tuturan dari generasi 2000 hingga 3000 tahun yang lampau. Laut Teluk Palu ini batasnya sampai di Kampung Bangga. Dan dalam kart atau peta yang dibuat oleh pemerintah Belanda disimpan di Gedung Kebudayaan Palu, sekarang menurut legenda rakyat merupakan bekas pelabuhan, yaitu di Ranobimba dan di Bulutubaa. Di kedua tempat ini dahulu sering ditemukan oleh masyarakat pecahan-pecahan piring porcelain, guci, dan batu karang. Sejak generasi Pue Bongo Totua atau Imbala Falemba berkuasa atau Magau, masyarakat di Bangga tidak mengenali istilah kampung atau desa. Yang lazim pada zaman itu, masyarakat Bangga hanya mengetahui ngata, boya, soki, bivi, atau orang pinggir. Adapun masyarakat menggunakan istilah lando, langga, nunu, atau tempat orang-orang yang tinggi kedudukannya. 1. Ngata Ranolalo, dipimpin oleh Manti Kulemba sebagai totua adat atau penghulu adat yang berkuasa di lingkungannya. 2. Ngata Munggulangi atau Bulutoa, dipimpin oleh Sasara Lemba sebagai penguasa, totua adat atau penghulu adat berkuasa penuh di wilayahnya. 3. Ngata Nganga Ore, dipimpin oleh Pati Lemba sebagai penguasa, totua adat atau penghulu adat. 4. Ngata Sifoi atau Taba, dipimpin oleh Gantu Lemba sebagai penguasa, totua adat atau penghulu adat. Orang-orang yang memimpin 4 ngata atau tempat tersebut adalah semua dari rumpun keturunan Pue Fumbulangi atau Empu Selangi, ibunda dari Pue Bongo, Totua atau Imbala Falemba. Sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua dahulu bahwa laut di Lembah Palu ini dari masa ke masa mulai surut perlahan-lahan, akhirnya sampai di Kampung Lere. Bersamaan dengan surutnya air laut itu, maka penduduk yang semula menempati ngata yang terletak di lereng-lereng sebelah selatan dan barat, satu persatu mulai mencari pemukiman baru di tempat tanah yang rata karena air laut sudah surut atau kering. Maka yang pertama-tama dibuka sebagai pemukiman baru adalah Falamanggai atau Balanggata, kemudian pindah di Sidombiro, bekas perkampungan leluhur pada masa laut belum surut. Yang sekarang terdapat lumpang batu dipelihara oleh Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK, wilayah 18 Sulawesi Tengah, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi, lalu pindah lagi di Goda, dan terakhir pindah di Padena atau Bangga sekarang. Di Padena inilah berkumpul masyarakat yang tadinya masih terpencar menempati ngata-ngata sebagaimana dijelaskan di atas. Pemukiman baru ini cikal bakal terbentuknya Kampung Bangga sekarang. Pada suatu saat terjadi peristiwa yang sangat menggembirakan. Masyarakat yang baru membentuk pemukiman yaitu timbulnya sebuah mata air yang tidak terlalu jauh dari tempat pemukiman. Dan air inilah digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Mata air ini ada sejak zamannya Pue Bongo Totua yang lazim dikenal masyarakat dengan nama Fufu atau Sumur Karamalemba, karena beliaulah menemukan pertama kali mata air yang keluar di tempat itu. Tidak lama kemudian terjadi pula suatu peristiwa yang menimpa keluarga Karamalemba bahwa anak laki-laki satu-satunya yang baru berumur kurang lebih 6 tahun terkena penyakit kulit di seluruh tubuhnya dan sudah diobati dengan berbagai obat, tidak juga sembuh-sembuh. Pada suatu sore datang seorang perempuan setengah baya yang sebelumnya tidak dikenal oleh pengasuh anak tersebut. Perempuan itu bertanya, "Kenapa anak yang kau asuh?" Kemudian perempuan tersebut mengatakan,
Oh, kalau begitu, gampang bahwa anak itu besok pagi saat matahari sedang naik dan bangga, rendam di sumur itu. Lakukan sampai penyakitnya sembuh. Nasihat itu segeralah dituruti oleh pengasuh anak tersebut, berubah nama dari sumur Karama Lemba menjadi sumur Fufu. Setelah anak tersebut diberi nama Yodu, dari peristiwa inilah asal mulanya Desa Bangga. Ngata Bangga populer sampai bangsa Portugis dan Belanda datang menjajah. Bangsa Belanda lah yang merubah istilah Ngata Bangga menjadi Kampung Bangga yang disesuaikan dengan daerah jajahan seperti Sumatera dan Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan di Lembah Kaili ini dengan masuknya agama Islam melalui ulama-ulama dari luar. Yang paling terkenal di Palu dan sekitarnya adalah Dato Karama. Dato Karama inilah menurut cerita orang tua bangga mengislamkan Puebongo Totua atau Imbala Falemba di Palu. Kemudian pengislaman berikutnya yaitu Pueng Jidi atau Manti Kulino di Kabonena. Kedua orang tua sangat berpengaruh di Lembah Kaili ini. Diislamkan Dato Karama dalam keadaan masih memakai pakaian tradisi yaitu cawat atau pevo. Nanti setelah mereka memeluk agama Islam, pakaian mereka ditinggalkan. Mendengar Puebongo Totua sudah masuk agama Islam di Palu, maka keluarga yang ada di Bangga ingin memeluk agama Islam tetapi terbentur dengan siapa mengislamkan. Setelah mendapat berita bahwa masyarakat Bangga ikhlas memeluk agama Islam, maka Dato Karama menunjuk Abdur Rauf, seorang pembantunya dalam penyebaran agama Islam yang berasal dari Binjai atau Padang, yang berpangkat Sabandara atau Sahbandar, untuk mengislamkan masyarakat Bangga. Oleh Abdur Rauf, dimandikanlah satu persatu di sumur tempat Bilo atau Yodu Bangga dimandikan untuk mengobati penyakitnya sebagaimana dijelaskan terdahulu dalam tulisan ini. Sesudah masyarakat Bangga diislamkan, maka sumur itu terkenal pula dengan nama Fufu atau Bufu Silamu. Artinya sumur yang digunakan untuk memandikan masyarakat yang masuk Islam. Untuk membimbing masyarakat yang baru masuk Islam, Abdur Rauf harus tinggal di Bangga menjelang masa tuanya sampai tiba ajalnya dan dikuburkan dekat kubur Puebongo Totua. Dikenal di Bangga Dayo, Sabandara atau kuburan Sahbandar. Hanya sayang kuburan itu kurang terpelihara lagi. Sama halnya dengan sumur Fufu Silamu kurang terpelihara. Padahal sumur tersebut terpelihara sebelumnya. Wilayah Ngata atau Desa Bangga dalam konteks sosio-kultural merupakan daerah yang didiami oleh etnik Kaili yang dalam kesehariannya menggunakan dialektik Ado. Pada awalnya wilayah Bangga mulai dihuni oleh komunitas masyarakat sejak terjadinya perpindahan dari Falamanggai atau Belangata. Kemudian pindah di Sidombiro, lalu pindah lagi di Goda, dan terakhir pindah di Padena atau Bangga sekarang. Dalam perkembangannya, daerah Bangga telah dihuni oleh penduduk dan pada saat itu telah terbangun dengan baik pranata sosial. Sehingga dari hal tersebut, susunan dan mekanisme kelembagaannya telah tertata dengan baik sebelum bangsa Portugis dan Belanda datang menjajah. Hal ini bisa diketahui dengan adanya struktur pembagian wilayah pemerintahan Ngata Bangga yaitu Ngata, Boya, Soki, Bifi, atau orang pinggiran. Desa Bangga secara geografis yang memiliki luas wilayah kurang lebih 178.4.837 km persegi yang terbagi menjadi 3 dusun, yakni Dusun 1 dan Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah jiwa tercatat secara administrasi pada tahun 2023 berjumlah 2.719 jiwa atau tersebar di 3 dusun. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah kepala keluarga sebanyak 814 terbagi jumlah laki-laki sebanyak 691, jumlah perempuan 193, sedangkan jumlah jiwa laki-laki sebanyak 1.455 dan jiwa perempuan sebanyak 1.253. Terdapat suku bangsa dan masyarakat desa memeluk agama Islam dan Kristen yang hidup berdampingan serta rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Rasulullah SWT yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasa. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Nama saya Abraham Gana 1 selaku Kepala Desa Bangga. Pada hari ini telah menyampaikan beberapa program-program yang kami ajukan untuk kedepannya. Kemudian mengenai sejarah singkat daripada Desa Bangga, yaitu sedikit kami paparkan, yaitu nama-nama kepala desa Bangga sebelum dan sesudah berdirinya Desa Bangga, yaitu 1. Tahun 1909 dan sampai tahun 1910, nama kepala desa pada saat itu Rantelemba. Beliau bertugas selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1910 sampai 1920, kepala desa pada saat itu Lasau Sisilemba, menjabat selama 10 tahun. Kemudian tahun 1920 sampai 1925, nama kepala desa pada saat itu Toya Lemba, menjabat selama 5 tahun. Yang keempat, tahun 1925 sampai 1936, Pala Libu Yolu Lemba, menjabat selama 11 tahun. Yang kelima, tahun 1936 sampai 1938, Singi Piliru Risa, menjabat selama 2 tahun. Kemudian yang keenam, pada tahun 1938 sampai 1943, pada saat itu dijabat oleh Kepala Desa Raja Patu selama 5 tahun. Yang ketujuh, pada tahun 1943 sampai 1950, Kepala Desa pada saat itu Datulangi Risa, menjabat selama 5 tahun. Kemudian kedelapan, pada tahun 1950 sampai 1955, Tupua Riza, Kepala Desa pada saat itu menjabat selama 5 tahun. Yang kesembilan, tahun 1955 sampai 1956, Kali Rantelibu menjabat selama 1 tahun. 10. Tahun 1956 sampai 1978, Kepala Desa pada saat itu Salindate Rempolemba, menjabat selama 22 tahun. 11. Pada tahun 1978 sampai 1981, Kepala Desa pada saat itu Hussein, menjabat selama 1 tahun. Nomor 12, tahun 1981 sampai 1982, Kepala Desa pada saat itu Suhuri, menjabat selama 1 tahun. 13, tahun 1982 sampai 1983, Kepala Desa pada saat itu menjabat Pak Mulyono selama 1 tahun. 14, pada tahun 1983 sampai 1986, Salindate Rempolemba kembali menjabat selama 5 tahun. Selanjutnya 15, tahun 1886 sampai 1990, Kepala Desa pada saat itu Zainuddin Laboy, menjabat selama 5 tahun. 16, tahun 1990 sampai 1992, Kepala Desa pada saat itu Rantagau Risa, menjabat selama 2 tahun. Tahun 1992 sampai 1994, Kepala Desa pada saat itu Saharudin, menjabat selama 2 tahun. Kemudian 18, tahun 1994 sampai 1999, Kepala Desa pada saat itu Ibrahim Haji Jabi, menjabat selama 5 tahun. Nomor 19, tahun 1999 sampai 2000, Kepala Desa pada saat itu dijabat oleh A. Datu Pamusu selama 1 tahun. 20, tahun 2000 sampai 2023, Kepala Desa pada saat itu Mulis S selama 3 tahun. Kemudian nomor 21, tahun 2003 sampai 2013, Kepala Desa pada saat itu Idris Jamalia, menjabat selama 10 tahun. 23, tahun 2014 sampai 2020, Kepala Desa yaitu Hairudin, menjabat selama 6 tahun. Kemudian tahun 2020 sampai 2021, Kepala Desa pada saat itu dijabat oleh Muhammad Ghazali selama 1 tahun. Nomor 25, tahun 2021 sampai 2022, Kepala Desa pada saat itu dijabat oleh
Sarvin SE selama 1 tahun. 26 tahun 2022 Abragan 1 SAP Kepala Desa sekarang. Itulah Kepala Desa selama 1907 sampai sekarang berjumlah 26 orang sampai sekarang. Kemudian pada saat saya menjadi Kepala Desa, saya mempunyai visi dan misi, yaitu visi saya mewujudkan desa wisata yang tangguh, berdaya dan berkah berbasis digital dengan julukan Dewi Wulan, yaitu desa wisata Wumbulangi Bangga. Misi 1, menyediakan desa benchmark atau menjadi desa barometer untuk wilayah di Kabupaten Sigi. 2, menjadikan desa Bangga sebagai desa wisata. 3, menjadikan desa Bangga desa yang tangguh. 4, meningkatkan pendapatan asli desa melalui retribusi desa. 5, menjadikan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan. 6, mengembangkan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan. 7, mempersiapkan desa Bangga menjadi desa digital. Tujuan 1, agar desa Bangga menjadi salah satu desa percontohan di wilayah Kabupaten Sigi. 2, agar desa Bangga menjadi salah satu desa yang maju melalui pengembangan wisata. 3, agar desa Bangga tangguh terhadap bencana. 4, agar potensi di desa bisa dimanfaatkan menjadi pendapatan asli desa melalui pengelolaan yang baik. Demikian visi misi dan program kedepannya. Saya selaku pemerintah desa, insya Allah dibantu juga dengan teman-teman, terutama juga Pak Kades dengan teman-teman di kantor, agar supaya Bangga bisa menjadi tangguh ke depannya dan ekonominya tambah meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya sebagai Ketua BPD Desa Bangga. Saya akan memaparkan rangkaian kegiatan BPD di 2 tahun terakhir di Desa Bangga. Rangkaian kegiatan BPD 2 tahun terakhir ini, pertama itu telah menyusun dan mensahkan peraturan desa tentang pengelolaan Gedung Pusat Evakuasi Masyarakat Desa Bangga tahun 2022 bersama pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, FPRB dan KTB dan lain-lain. 2, melakukan penggalian aspirasi masyarakat Desa Bangga dengan sistem penggalian aspirasi setiap dusun pada tahun 2022. 3, itu melakukan penyusunan dan pengesahan peraturan bersama kepala desa, yaitu disingkat dengan Permakades, tentang pemeliharaan alat mitigasi bencana berupa alat peringatan dini dan ARL di Dolo Selatan, dan melibatkan pemerintah desa, BPD, kelompok tangkap bencana, melakukan pengawasan tentang penggunaan dana desa dan kinerja pemerintah desa, ya terutama Bapak Kepala Desa. Yang ke-8, melakukan koordinasi kepada pemerintah desa terkait keluhan dan aspirasi masyarakat yang ada di Desa Bangga. Yang ke-9, mengikuti musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi sampai saat ini kami dari BPD yang berada 7 orang sangat selalu aktif di desa, dan di setiap harinya itu kami, hari Senin itu kita adakan selalu apel bersama, dan di hari-hari lain kami dari 7 orang ini bersih. Untuk koordinasinya kami kepada Bapak Kades selalu aktif terkait dengan aspirasi masyarakat. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi salah satu desa di Kecamatan Dolo Selatan yang berjarak dari ibu kota pemerintahan kecamatan sekitar 8,6 km. Serta berada di bagian selatan dari ibu kota Kabupaten Sigi dengan jarak 22 km dan jarak menuju ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah 43 km. Desa Bangga memiliki batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan Desa Waletana, sebelah timur berbatasan dengan daerah aliran sungai Kecamatan Gumbasa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kulawi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rio Pakava.
Laksanakan. Para kami tahu, alhamdulillah kita ucapkan kepada Maha Kuasa karena tunjukkan dulu kebersamaan kita terus. Untuk menunjang aktivitas masyarakat Desa Bangga, terdapat berbagai sarana prasarana di desa, diantaranya bangunan kantor desa, sekolah TK atau PAUD, bangunan Poskesdes dan Pustu, bangunan sekolah SD, MIS, dan sekolah MDA, bangunan sekolah SMP, lapangan sepak bola Puebongo, bangunan masjid dan musola, bangunan gereja, bangunan pusat evakuasi masyarakat, bangunan Baruga, dan cagar budaya makam Puebongo, dan situs Lumpang Batu, balai pertemuan Sintufu, bendung irigasi, bendungan Sabodam, Desa Bangga, pasar tradisional, pos kamling, dan bangunan BUMDes. Karena ini makam asli yang panjang, ini kan diperpendek ini. Panjang dia sebenarnya. Ada foto asli yang simpan.
Pemerintah Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi terus berupaya memajukan desa dengan program-program yang dijalankan. Terus saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.